Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, selamat siang semuanya. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Jadi kami dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri Muhammad Abid Al-Farisi, lalu ada rekan saya yaitu Wulan Rustiani. Jadi di video ini kami akan mempresentasikan video atau materi kami yang berjudul pengaturan dan pemeliharaan buku. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Jadi pada judul materi pengaturan dan pemeliharaan buku ini ada 3 subbab atau ada 3 pembahasan yang akan kami paparkan dalam video ini. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada penyusunan buku-buku, dan yang terakhir ada pemeliharaan buku-buku. Baik, kita menuju materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu persiapan. Sebelum buku-buku perpustakaan sekolah disusun dan disimpan, sebaiknya buku-buku tersebut dilengkapi dengan perlengkapan buku. Semua ini akan mempermudah pelayanan dan sirkulasi atau peminjaman kepada para pembaca. Perlengkapan-perlengkapan buku yang dimaksud antara lain seperti label buku, kartu buku peserta dan kantongnya, dan slip tanggal. Selain itu, untuk memenuhi bahan pustaka, Ibrahim Bafadal juga memaparkan beberapa cara untuk memperoleh bahan pustaka. Yang pertama ada pembelian, yang kedua ada hadiah, yang ketiga ada tukar-menukar, dan yang terakhir ada pinjaman. Oke, setelah melalui tahap pertama yaitu persiapan, kita lanjut ke tahap atau ke materi kedua, yaitu penyusunan buku. Penyusunan buku merupakan kegiatan yang tidak kalah penting dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan sekolah dan harus mendapatkan perhatian dari pustakawan. Tujuan penyusunan buku di rak yaitu untuk mencegah buku-buku dari kerusakan dan memelihara buku dalam keadaan rapih dan bersih. Selain itu, apabila buku disusun dengan baik, akan mempermudah murid-murid pada waktu mencari buku yang ingin dibacanya. Sebaliknya, jika buku-buku tidak disusun dengan baik, maka akan mempersulit murid-murid atau pembaca untuk mencari buku yang diinginkannya. Menurut Nurhayati Sudibyo, terdapat atau ada cara-cara dalam penyusunan buku di rak. Yang pertama ada buku dapat dikelompokkan menurut bahasa. Yang kedua ada menurut ukuran besar dan kecilnya buku, lalu ada menurut jenis sampul, lalu ada menurut warna sampul dan sebagainya. Cara-cara ini dapat dipakai kalau jumlah buku baru ratusan, bahkan mungkin dapat efektif jika koleksi buku paling banyak 2.500 jilid. Tetapi kalau lebih dari itu, sistem improvisasi ini akan tidak memungkinkan pemakaian perpustakaan yang efisien. Oke, untuk materi selanjutnya tentang pemeliharaan, insya Allah akan disampaikan oleh teman saya yaitu saudari Wulan Rustiani. Kepadanya kami silahkan. Ya, terima kasih. Yang ketiga itu ada pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini ada 5 bahasan. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua fungsi, yang ketiga manfaat, yang keempat faktor kerusakan, yang kelima pencegahan. Ya, di sini saya akan memaparkan pengertian pemeliharaan terlebih dahulu. Pemeliharaan bahan perpustakaan adalah upaya untuk menjaga keselamatan buku-buku dan bahan lain dari kerusakan, sehingga koleksi yang ada di perpustakaan itu dapat berumur panjang dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan. Yang pertama itu untuk menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka. Yang kedua itu menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen.
Yang ketiga, untuk mencegah koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat penggunaan yang keliru oleh mahasiswa. Yang terakhir itu untuk mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi. Di sini juga ada beberapa fungsi dari pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama itu fungsi perlindungan. Jadi fungsi perlindungan itu untuk melindungi bahan pustaka dari beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan. Yang kedua, fungsi pengawetan. Upaya untuk pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih lama lagi. Yang ketiga itu fungsi kesehatan. Upaya untuk menjaga bahan pustaka itu tetap dalam kondisi bersih sehingga tidak berbau pengap dan tidak mengganggu kesehatan pembaca maupun pustakawan. Yang selanjutnya itu fungsi pendidikan. Upaya untuk memberikan pendidikan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan benar. Selanjutnya fungsi kesabaran. Upaya untuk pemeliharaan bahan pustaka membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Yang selanjutnya fungsi sosial. Pemeliharaan bahan pustaka itu sangat membutuhkan keterlibatan dari orang lain. Yang selanjutnya fungsi ekonomi. Pemeliharaan yang baik akan berdampak pada keawetan bahan pustaka yang akhirnya dapat meminimalisasi biaya pengadaan bahan pustaka. Yang terakhir itu fungsi keindahan. Dengan pemeliharaan yang baik, bahan pustaka di perpustakaan itu akan tersusun rapi, indah dan tidak berserakan, sehingga perpustakaan kelihatan indah dan nyaman. Ada beberapa manfaat dari pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama itu memelihara bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, dan inventarisasi. Yang ketiga itu melestarikan bahan pustaka dari hal-hal yang dapat merusak bahan pustaka. Yang keempat itu melindungi bahan pustaka dari penyebab kerusakan bahan pustaka tersebut agar tetap dan lestari. Yang terakhir itu memperbaiki buku-buku bahan pustaka yang tidak teratur pada tempatnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama itu faktor internal yang berasal dari karakteristik kertas. Jadikan bahan pustaka itu umumnya terbuat dari kertas yang akan mengalami kerusakan dengan sendirinya. Jadi hal itu tuh disebabkan karena bahan pembuat kertas itu sendiri yang bersifat asam, yang merupakan bahan organik yang selalu bereaksi dan akan mengurai. Yang kedua itu faktor eksternal berupa lingkungan manusia, bencana alam maupun biologi. Faktor manusia itu merupakan faktor terbesar dari penyebab kerusakan buku di perpustakaan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang perpustakaan, sehingga dalam pengelolaan perpustakaan itu kurang maksimal dan kurangnya kesadaran pengguna dalam menggunakan bahan pustaka dengan baik dan benar. Banyak sekali ditemukan buku yang rusak disebabkan faktor manusia. Selanjutnya faktor lingkungan yang termasuk faktor fisika seperti halnya cahaya, pencemaran udara, temperatur atau suhu, kelembaban udara, serta debu. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka itu ditemukan buku yang berdebu. Jadi debu itu dapat masuk melalui sela-sela buku dan menempel pada kertas sehingga dapat menimbulkan noda pada kertas. Terus kondisi udara yang lembab juga akan menyebabkan kertas itu menjadi basah dan menimbulkan bau yang tidak enak. Juga memungkinkan tumbuh kembangnya jamur. Kan tadi sudah dijelaskan beberapa faktor penyebab dari kerusakan. Di sini juga kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama itu ada faktor biologi seperti yang pertama tikus. Untuk mencegah tikus itu agar tidak masuk ke dalam perpustakaan itu diupayakan agar setiap pengunjung itu dilarang membawa makanan dan minuman ke ruang baca. Yang kedua itu pencegahan serangga agar tidak masuk ke dalam ruangan perpustakaan.
Jadi diupayakan itu ruangan itu agar tetap selalu bersih. Terus susunan buku dalam rak-rak ditata secara rapi sehingga ada sirkulasi udara. Yang selanjutnya itu rak harus dibuat dari bahan yang tidak disukai oleh serangga. Dan pencegahan lainnya, misalnya kayak dilakukan penyedotan debu, dipasang AC atau filter penyaring udara, dipasang alat pembersih udara, terus mengatur suhu udara dalam ruangan menjadi 20-24 derajat Celcius, terus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Dihimbau juga untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pemakai tentang pentingnya peduli terhadap keutuhan bahan pustaka dan juga memberikan sanksi kepada perusak bahan pustaka. Oke, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Billahi wa taufik, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.